Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aprianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya Aprianti dari SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Saya Antoninio Suci dari SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Saya Indra Zardi dari SMP Negeri 5 Tanjung Jabung Timur. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang nih, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah saya juga sehat. Hari ini saya akan melakukan proses coaching. Hari ini Bapak kan akan melakukan proses coaching nih. Sebelum ini saya ingin menjelaskan dulu nih tentang topik penilaian yang akan saya nilai saat akhirnya proses coachingnya nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian mana nantinya akan saya nilai, yaitu proses coaching yang Bapak lakukan itu sesuai dengan alur Bapak. Di mana dalam alur Bapak itu ada yang harus Bapak perhatikan, mengenai pertanyaan berbobot dalam coaching, dan bagaimana nanti respons si coaching terhadap pertanyaan yang Bapak ajukan. Kemudian pasti harus ingat ya Pak ya, dalam coaching Bapak itu punya prinsip coaching di mana nanti akan jadi penilaian saya, yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu kepada Bapak. Yang pertama, saya ingin tanyakan tentang kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat proses coaching. Baik Bu. Nanti saya akan lakukan di sini dan akan mendengarkan aktif respon atau kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot. Baiklah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Baik Ibu, di situ akan saya lakukan dengan mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator untuk pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin yang Pak nilai pada proses coaching kali ini seperti apa? Oke Bu, saya akan berusaha coach akan mendapatkan solusi dari teman-teman dan masukannya sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahan. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu ya Pak ya pertanyaan dari saya. Ini pertanyaannya masih pra supervisi. Nanti setelah Bapak lakukan coaching, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selamat siang Pak Indra, apa kabar Pak? Selamat siang Pak Antonio, kabar baik. Pak Antonio bagaimana kabarnya? Baik juga Pak. Hari ini apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Baik Pak, begini Pak Indra, saya ingin menyampaikan kepada Bapak berkenaan dengan proses pembelajaran, khususnya media pembelajaran di sekolah saya yang menurut saya masih sangat konvensional, dan saya juga mendapatkan ide dan juga kiat bagaimana agar pembelajaran di sekolah saya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi mendapatkan ide-ide dan kiat-kiat yang efektif Pak ya. Ya. Apa Bapak selama ini kurang semangat Bapak dalam mengajar dan proses pendalamannya Pak? Oh ya Pak, tadi Bapak ingin mendapatkan ide-ide, kiat yang efektif. Iya Pak, saya ingin mendapatkan ide-ide dan kiat-kiat yang efektif dalam menanggulangi permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah saya. Yang kurang efektifnya itu di bidang pembelajaran apa Pak? Jadi begini Pak Indra, kondisi pembelajaran di sekolah saya itu masih banyak guru-guru yang tetap konvensional menjadi pemimpin pembelajarannya, tidak menggunakan pembelajaran yang menggunakan berbasis IT gitu Pak.
Yang menjadi kurang semangat Pak Antonio di bagian mana? Ya, jadi begini Pak Indra, kondisi pembelajaran yang kurang efektif dari sisi media pembelajarannya Pak, sehingga mungkin membuat kurang semangat baik guru dan juga siswanya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi tadi Pak Antonio mau sampaikan penggunaan media pembelajaran yang digunakan guru. Namun di tahun-tahun sebelumnya apa ada data Pak? Begini Pak Indra, jadi sebenarnya di sekolah kita ini ada juga program guru, yakni mendatangkan guru karena sekolah kami ini adalah sekolah yang berbasis industri. Jadi setiap 1 bulan sekali itu kami akan menghadirkan guru tamu di sekolah, sehingga dari situ mungkin nanti akan ada penyampaian materi yang disampaikan oleh guru tamu tersebut, dan juga pemberian materi yang update, dan di sini artinya Pak, sehingga mudah-mudahan dengan cara atau pola demikian itu bisa membangkitkan semangat dan gairah guru-guru di sekolah dalam melakukan pembelajaran, dan juga siswa akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Apa kegiatan yang menurut Pak Antonio yang paling berhasil? Jadi begini Pak Indra, selama ini yang telah saya lakukan di sekolah, saya sudah berusaha untuk selalu mengupdate dari sisi media pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diberikan. Jadi merupakan bisa saja dari konten-konten YouTube yang juga berkenan dengan materi yang akan disampaikan. Selain itu ada juga pemberian materi-materi, kalau misalkan untuk media praktik itu bisa kita mensimulasikannya secara langsung kepada peserta didik, kepada anak-anak, praktek yang update dari sisi pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diberikan. Jadi bisa saja dari konten YouTube yang berkenaan dengan materi yang akan disampaikan. Selain itu juga pemberian materi, misalkan untuk media praktek itu kita akan mensimulasikan secara langsung Pak, baik secara langsung pada saat mengundang guru tamu di sekolah, sehingga proses pembelajaran ini akan terus dapat menambah semangat dan melakukan interaksi dengan anak. Nah, menurut Bapak kegiatan itu bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih efektif dan membuat siswa semangat dalam belajar? Ya, betul Pak Indra. Bahkan jadi dengan cara yang demikian tentu saja akan dapat memberikan dampak yang positif kepada anak dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga anak akan lebih antusias, bahkan akan dapat menambah semangat anak dalam belajar. Ada kegiatan lain yang kira-kira yang tepat untuk dicoba Pak? Jadi selama ini Pak, yang ingin saya coba adalah bagaimana kita di sekolah kami ini adalah sekolah produktif. Jadi dengan mencoba untuk melakukan pembelajaran di luar sekolah, artinya mungkin setelah siswa pulang sekolah itu diarahkan kepada anak-anak untuk bisa mengunjungi atau mempraktekkan langsung pembelajarannya di bengkel-bengkel terdekat dengan rumahnya. Sejauh ini Pak Antonio sudah dapat pencerahan apa? Baik Pak, jadi ya setelah dari diskusi kita ini sepertinya saya sudah dapat banyak pencerahan Pak. Yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana melakukan pembelajaran yang berbasis IT, yakni dengan konten-konten yang lebih baik lagi dan sesuai dengan materi pembelajaran yang akan saya berikan. Baik, jadi rencana Bapak sekarang apa? Jadi dengan ini yang rencana yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba dari diri saya sendiri Pak untuk memberikan pembelajaran dengan berbasis IT, sehingga dengan cara ini mungkin guru-guru di sekolah itu mudah-mudahan menjadi terinspirasi. Oke Pak, ini target selesai kapan? Mudah-mudahan selesai dalam jangka waktu 1 minggu ini Pak, karena akan disusun terlebih dahulu perangkat pembelajarannya supaya menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan nanti setelah dalam durasi waktu 1 minggu saya akan kembali kepada Bapak untuk mengecek kembali sejauh mana progres dari rencana dan juga untuk tindak lanjut setelah saya melakukan ini. Semoga dengan coaching berjalan dengan baik seperti apa yang ataupun direncanakan menggunakan media elektronik, merupakan inovasi dan mengajak bengkel teknik kerjasama dengan
Ya baik Pak, terima kasih banyak waktunya Pak. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan. Ya, terima kasih Pak Antonio. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya Pak ya sudah melakukan proses coaching tadi dengan coachingnya, dan sekarang ini kita sesi pasca coaching ya Pak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di mana pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak tadi gunakan? Dan juga yang bisa dilakukan coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan LPK tadi, yaitu dengan tujuan identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab. Bapak, kemudian saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai jalur kita. Kemudian konsep coaching juga ada dalam proses coaching, dan Bapak tadi memberikan pertanyaan yang berbobot juga, sehingga coachingnya juga merespon dengan baik tadi. Kemudian ini pertanyaan terakhir saya ya Pak ya, sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Bapak lakukan. Di sini yang ingin lebih memahami lagi proses Bu, yang lebih saya ingin lebih memahami lagi proses melakukan coaching, sehingga untuk kedepannya saya lebih baik lagi. Baik Pak ya, alhamdulillah setelah proses coaching ini selanjutnya tinggal lebih memahami lagi Bapak alur dari Tirta tadi. Nah, proses coaching pasti akan lebih sempurna lagi ke depannya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama ya Bu.